Katutuy anu. Katutuy capak keburan anu. Katutuy capak badi. Kontrol anak. Suruh tunggu. Jika bicara soal film aksi Indonesia, ini bukan cuma soal baku hantam dan suara pukulan yang bikin rahang bergetar. Ini soal cerita, soal luka, soal harga diri, dan soal pilihan hidup yang kadang salah tapi terasa benar. Pak Kataita, sebelum kita lanjut lebih jauh, kami ingatkan dulu, ini bukan video pertama dan bukan juga yang kedua. Ini adalah video ketiga dari rangkaian perjalanan kita menyusuri film-film aksi Indonesia. Dan kali ini kita akan telusuri lorong gelap dunia kriminal, pencurian penuh gaya yang dilakukan oleh sekelompok pemuda, pahlawan perempuan yang bangkit dari mitologi, sampai konflik batin yang sunyi tapi menghantam keras. Di sini kita akan membedah 7 film aksi Indonesia yang bukan cuma keras di fisik, tapi juga tajam di emosi. Film-film yang membuktikan satu hal, bahwa aksi Indonesia itu punya nyali, punya identitas, dan tidak berdiri di bayang-bayang siapapun. Tarik napas, siapkan kopi, karena kita akan mulai dari cerita yang paling pahit, Serigala Terakhir. Serigala Terakhir merupakan film laga dengan tema gangster yang dirilis tahun 2009. Cerita film ini berawal dari persahabatan 5 orang, yaitu Ale, Jarot, Lukman, Sadat, dan Jago. Mereka memiliki ambisi tinggi dan cenderung menyelesaikan masalah lewat kekerasan. Suatu saat, ketika bertanding bola, mereka ribut dengan kelompok lawan main. Perseteruan itu membuat Ale hampir kehilangan nyawa. Tetapi Jarot tidak sengaja membuat orang yang menyerang Ale tersebut jatuh bersimbah darah hingga meregang nyawa. Jarot yang akhirnya mendekam di penjara merasa telah dikhianati oleh teman-temannya. Sakit hati yang dialaminya membuat Jarot memutuskan untuk membalas dendam. Selepas keluar dari penjara, Jarot pun bergabung dengan kelompok naga hitam, musuh dari Ale dan gengnya. Situasi semakin kompleks, dari Jarot yang tidak sengaja bercinta lamanya, sampai perselisihan kedua kelompok dalam perdagangan obat terlarang. Film 3 Alif Lam Mim adalah kisah 3 sahabat yang dibesarkan di sebuah pondok pesantren. Mereka belajar silat, iman, dan arti persaudaraan. Tapi begitu mereka dewasa, jalan hidup memisahkan mereka. Alif menjadi seorang polisi. Trauma masa lalu membuatnya memburu terorisme tanpa kompromi. Lam memilih menjadi wartawan, yakin bahwa kebenaran harus dibuka meski sangat berbahaya. Sedangkan Mim bertahan di pesantren, mengabdi pada kiai dan menjaga kehormatan pondok. Dan ketika sebuah bom meledak di sebuah kafe di Jakarta, di mana Laras, kekasih Alif, tewas di tempat, kasus itu ditutup tanpa jawaban. Namun Lam menemukan petunjuk yang mengarah pada Al-Ikhlas,
pondok pesantren tempat dia tumbuh bersama 2 orang sahabatnya. Ironisnya, tulisan yang belum sempat dia terbitkan justru bocor ke aparat. Alif kini berdiri di garis paling tipis antara tugas negara dan sahabat lama. Sementara Mim melawan, yakin tuduhan itu hanyalah fitnah yang kejam. Kami polisi, semuanya diam di tempat dan jangan bergerak. Itu dia. Film Hit and Run adalah sajian aksi komedi Indonesia yang mempertemukan Joe Taslim, Chandra Riau, dan Tajana Safira dalam satu misi berbahaya yang selalu diawasi kamera. Kisahnya mengikuti Tegar Satria, seorang polisi tangguh yang juga menjadi pembawa acara variety show bernama Hit and Run. Setiap penugasan, setiap kejar-kejaran, bahkan setiap baku hantam selalu direkam dan ditonton oleh banyak orang. Hidup Tegar bukan hanya soal menangkap penjahat, tapi juga soal tampil di depan kamera. Suatu hari, Tegar mendapat misi yang berat. Ia harus menangkap Coki, dalang pengedar kejam yang baru kabur dari penjara. Coki bukanlah bandar sembarangan. Ia licin, sulit dilacak, dan punya jaringan sampai ke pengusaha kelas kakap. Gua akan tuntasin semuanya. Mau mati lo ya. Kontrol anak. Suruh tunggu. Akhirnya, Indonesia punya superhero perempuan yang berdiri di kakinya sendiri. Alana, seorang perempuan dengan masa lalu yang kelam, menemukan bahwa dirinya bukan manusia biasa. Sri Asih memadukan mitologi lokal dengan aksi modern. Ada pertarungan brutal, ada kekuatan dewa, tapi juga ada krisis identitas yang manusiawi. Dan yang menarik, Alana bukanlah pahlawan yang sempurna. Dia marah, bingung, dan terluka. Film ini membuktikan bahwa aksi Indonesia bisa megah tanpa kehilangan akar budaya. Setiap pukulan Sri Asih terasa seperti perlawanan terhadap masa lalu, dan setiap langkahnya adalah proses menerima diri sendiri. Nggak usah kaget gitu dong lihat saya. That you're leading me on, and it's just Film kelima ini, Pak Kataita, bukanlah sekedar film pencurian. Ini adalah pernyataan. Sekelompok anak muda dengan latar belakang berbeda bersatu untuk satu misi nekat: mencuri lukisan penuh sejarah, lukisan Raden Saleh. Aksinya cerdas, penuh gaya, dan dibalut emosi personal masing-masing karakternya. Setiap anggota tim punya alasan tersendiri, punya luka, dan punya mimpi. Dan yang membuat film ini spesial, aksinya terasa modern tapi tetap Indonesia. Ada ketegangan, ada kejar-kejaran, ada pengkhianatan kecil, tapi juga ada persahabatan yang tulus. Mencuri Raden Saleh seperti pesan keras ke dunia bahwa generasi muda Indonesia punya suara dan mereka tidak takut untuk mengeluarkannya.
Misi ini adalah misi pembebasan 6 orang sandera oleh kelompok teroris. Iko Uwais kembali ke akar. Di timur, ia memerankan seorang anggota pasukan elit yang harus berhadapan dengan konflik bersenjata di wilayah yang sangat rawan. Aksinya brutal, realistis, dan tanpa hiasan. Setiap gerakan terasa berat. Setiap tembakan punya konsekuensi. Film ini tidak memuliakan perang, justru menunjukkan betapa kacaunya situasi dan betapa tipisnya garis antara tugas dan kemanusiaan. Timur adalah film aksi yang sunyi tapi mengguncang. Tidak banyak kata, tapi begitu banyak luka. Bagi menjadi landasan filosofi hidup serta penopang harga diri, siri yang melekat pada setiap orang. Pak Kaleta, kita tutup video ini dengan film berjudul Badik. Sebuah film yang membawa identitas Bugis Makassar ke dalam dunia aksi dengan penuh hormat. Badik bukan sekedar senjata, ia adalah simbol harga diri, warisan, dan sumpah yang tidak bisa ditarik kembali. Film ini bicara tentang konflik keluarga, kehormatan, dan pilihan hidup. Aksinya keras, dekat, dan sangat personal. Setiap duel terasa seperti pertaruhan jiwa, bukan soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang tetap bisa berdiri dengan martabatnya. Film Badik ini menutup daftar ini dengan pesan yang sangat kuat, bahwa budaya dan aksi bisa berjalan seiring tanpa saling meniadakan.